good. Oke, Thank jadi you. apa nih deh yang bisa kita diskusikan hari ini? Kamu ada pertanyaan apa? General ya. Yang Mm-mm. general itu lebih ke gini, kita milih, kalau aku kan emang spesifik bidangnya tekstil kan. Mm-mm. Nah itu sepengalaman Bapak ya, itu kita step pertama untuk apply-nya itu misalkan kita carinya, oh ya, agak random ya, agak random. Mm. Jadi carinya dulu step pertama itu kita nentuin dulu nih, kayaknya aku di sini deh gitu, atau misalkan nanti aku ke sini deh, itu gimana? Maksudnya sepengalamannya gitu. Karena aku benar-benar polos nih, waktu itu belum pernah apply sama sekali kerja. Jadi waktu itu dapat kerja di dinas karena memang sekalian tanda tangan dengan kementerian itu, Mm-mm. sekalian tanda tangan beasiswa, sekalian tanda tangan kontrak kerja Oke. gitu. Oh, oke. Jadi ini beasiswa sejak kuliah ya? Jadi Be- waktu itu lulus SMA, tanda tangannya 2 kali, maksudnya udah 2 berjanjian tanda tangan beasiswa plus kontrak kerja. Jadi nggak tahu tuh gimana Oh, cara pertama kali jadi cari kerja gimana ya, nggak tahu aku. oh, saya berbicara dengan mahasiswi berprestasi yang Thank you. disekolahkan oleh, berarti masuknya ini ya, di sekolah sama Kementerian Perindustrian ya, maksudnya ya? Iya, Wih, gitu. Oke, keren ya. Aku paling itu seneng, seleksinya. ya, ya, itu. Seleksinya emang ketat sih. Iya. Terus sekalian sharing beasiswanya ya, Oh nggak ya, ada keren. sekarang. Oh, nggak ada ya? Tapi Nggak bentuk ada sekarang. bentuk beasiswanya mungkin bentuk yang lain mungkin kali ya. Nggak apa-apa, nanti kita bikin sesi sharing yang lain ya, Kak. Kok Kak, perjalanan kamu memperoleh beasiswa luar biasa ini dari Kementerian Perindustrian gimana? Tapi ya bukan di sesi ini ya, gitu. Sesi ini bukan untuk itu gitu ya. Aduh, Oke, nggak aduh, apa-apa. itu Itu nanti, sayangnya sih. ya nggak apa-apa, nanti buat berbagi aja biar ngasih gambaran. Oke, aku jelasin dulu ya. Hmm, Bagi teman-teman hmm, yang sudah memiliki banyak pengalaman, terus gimana cara menentukan pekerjaan di awal gitu ya. Ini aku sharing kayak begini hmm. bukan berarti karena aku udah jago, enggak. Karena mungkin Enggak. ada hal yang aku udah sering lihat pakai mataku tapi matamu itu belum. Karena tadi Hmm, kamu tipenya adalah bekerja bukan kerja-kerja tapi kerja dapat beasiswa, akhirnya setiap proses itu udah lancar sejak awal. Atau mungkin bagi hmm, teman-teman yang mengenyam pendidikan di luar negeri, begitu masuk ke Indonesia nggak cuma culture shock gitu ya, everything gitu kan, ini hmm, shocking gitu. Jadi kayak, oh ini gimana nyari kerja kok kayak gini sih? Ini CV ku bener nih di luar, kok di sini suruh gini gitu. Nah, jadi hmm. apa yang harus Betul. dilakukan? Nah, aku jelasin dulu ya. Ini lebih kayak ke sharing secara umum banget sih ini. Mencari kerja yang dari nol. Hal nomor satu yang harus dilakukan oleh pencari kerja adalah deskripsikan pekerjaan yang kamu pengen, tapi secara detail. Jadi, Oke. jadi aku izin share screen di sini ya, gitu. Apakah sudah muncul layar putih kayak gitu? Iya, Nah, udah. coba iseng ya, kamu deskripsikan pekerjaan yang kamu pengen itu apa. Bentar, aku gambar kamu. Ini hijab segitiga. Nah, gini ya, misalkan ya. Jadi, Hmm, yang harus kamu lakukan nomor satu adalah definisikan apa yang kamu pengen. Nah, definisikan ini tanpa membatasi imajinasi dulu yang kamu pengen. Misalkan hmm. kamu pengen kerja di Indonesia apa di luar Jabodetabek atau di Pulau Jawa atau di luar, pengen dapat gaji berapa, pengen yang tahan ijazah enggak, pengen ada penalti enggak, pengen yang sesuai jurusan enggak, pengen yang dapat Iya. tunjangan ini itu enggak, pengen yang gaji kisaran berapa, pengen yang ada sistemnya shifting atau gimana, pengen yang sistemnya full time kontrak atau apa gitu. Definisikan aja. Panah-panah ini tuh Hmm, semua yang kamu pengen tuh sebarin ke dunia gitu kan ya. Definisikan iya. dulu yang kamu pengen, oke? Tanpa ada batasan apapun. Jadi nggak ada yang namanya ya yang sesuai bidang, nggak terlalu general gitu. Ya kan, ini cara Hmm, berpikir kritisnya kayak gini. Yang kamu pengen definisikan, oke? Nah, hmm. kalau kamu udah mikirin yang kamu pengen, nanti kan akibatnya kan akhirnya apa? Yang kamu pengen ini akhirnya nanti menghasilkan daftar profesi impian, ya nggak? Aku pengen kerja, Iya. kalau nggak jadi ini, jadi ini, jadi ini outputnya gitu dulu. Jadi Hmm, jangan buru-buru langsung, aku pengen kerja jadi ini ya kayak asik, dia kerja jadi ini kayaknya enak ya. Ntar dulu, definisikan dulu. Senang nggak kamu kerja di lingkungan hmm, yang dinamis kayak gitu? Senang nggak yang teman-temannya kayak gini gitu? Senang nggak yang hmm, teman-temannya dandanannya begini? Atau harus dandan begini? Senang nggak yang gitu-gitu?
Jadi jangan kebalik, jangan Mhm. definisikan baru ini. Coba yang kamu pengen apa, terus bayangkan yang kamu pengen ini tuh ada di profesi apa, ada di role apa gitu. Oke ya. Itu tahap Oke. nomor satu dulu. Oke, udah. Ya. Tahap nomor dua, nah kalau ada yang kamu inginkan, nah dan kamu udah ada profesi ya ini, nah sekarang yang perusahaan pengen, gitu kan? Kan tadi kan yang kamu pengen udah nih. Nah, Mhm. kamu pengen perusahaan kayak gini. Nah, sekarang pastikan dulu nih perusahaan pengen kamu nggak gitu. Nah, Mhm. kalau yang kamu pengen itu panah ke luar, berarti yang perusahaan pengen itu adalah panah ke dalamnya ini, gitu ya. Gitu, panah ke dalam ini gitu. Jadi ini kan menuntut dan dituntut gitu ya. Kayak gitu. Jadi Mhm. ada panah ke dalam gitu. Nanti yang kamu pengen dan yang perusahaan pengen ini, yang perusahaan pengen nanti akan menghasilkan apa di sini? Akan menghasilkan tingkatan kebisaan. Wah, artinya apa? Ini pokoknya output-nya tuh ini, gitu. Artinya apa? Yang kamu pengen sudah didefinisikan dengan role-nya, kemudian sekarang yang perusahaan pengen. Akhirnya, dengan ilustrasi panah-panah ini nanti akan ada 3 fenomena di sini. Apa itu fenomena? Nih, fenomena pertama itu misalkan mana ya? Ini. Ya, ada 2 panah bertemu. Yang kamu pengen itu udah dijawab sama industri. Mhm. Yang kamu pengen itu juga diinginkan orang semacam itu juga diinginkan oleh perusahaan. Panah Oke, I bertemu see. misal, aku pengen kerja Iya. yang ada di Jabodetabek aja ah. Nah, ada kok industri yang di Jabodetabek gitu. Aku pengen kerja yang hari kerjanya Senin sampai Jumat aja ah. Ada kok perusahaan yang kayak gitu gitu. Definisi umum aja. Ini belum nyebut nama perusahaan loh ya. Gitu. Yang Iya. penting ada kok perusahaan yang mau dengan anak semacam itu gitu. Itu tuh Mhm. panah. Nah, itu kan artinya pas gitu ya. Gitu. Mhm. Nanti ada fenomena Ketemu. ketemu. Ada fenomena nomor Mhm. dua, misalkan ini. Yang kamu pengen setelah kamu cari nggak ada perusahaan yang bisa memenuhi, mengakomodasi. Mhm. Aku pengen kerja yang kantornya di sini tapi gajinya minimum untuk fresh grade 10 juta gitu atau langsung dua digit gitu. Di sekitar sini Mhm. aja tapi nggak mau jauh-jauh gitu. Mhm. Contoh misal gitu. Atau pengen kerja yang bisa sambil ini tapi ini. Aku pengen kerja yang bisa hybrid tapi hybridnya tuh terserah aku, bukan diatur sama perusahaan. Misal kayak gitu kan. Aku pengen masuk Mhm. ya masuk, enggak ya enggak gitu. Jadi yang kita Mhm. pengen itu nggak ada panah temuannya. Nggak ada industri Mhm. yang pengen yang bisa mengakomodasi itu. Artinya apa? Nah, kemungkinan dua hal. Pertama, coba didefinisikan ulang ya, barangkali yang kamu pengen itu memang nggak realistis, Mhm. gitu. Kalau nggak ada Iya. itu. Atau yang nomor dua, barangkali pasangannya ada, panah merahnya ada, tapi kamu mencarinya ke arah yang salah, atau kamu memberikan syarat yang ketat, gitu. Mhm. Aku pengen yang gini ah, tapi harus gini gini gini, kayak nuntut yang kamu nggak ada kelonggaran bagi perusahaan gitu. Kamu pengen kerja sama orang, tapi orang diminta nurut kamu gitu. Itu juga Mhm. bisa bikin panah ini nggak ketemu gitu ya, gitu. Iya. Jadi kalau ya kan, akhirnya apa? Kalau kayak gini, akhirnya oh ini ya, ternyata kok nggak ada ya, apa jangan-jangan yang aku pengen nggak realistis. Atau mungkin realistis tapi kalau aku mau mau mengizinkan diri untuk coba ya yang lokasinya lebih jauh. Cobalah yang Mhm. ibaratnya fleksibel lah dari sisi ini mungkin aku pengen kerjanya gini tapi terlalu ketat dari salary-nya mungkin atau benefit-nya. Atau terlalu gitu. Coba entah definisikan ulang atau dikoreksi gitu ya. Itu fenomena nomor 2. Ada juga fenomena nomor 3 apa? Nah, kayak gini nih. Gitu ya. Ada panah masuk, nggak ada panah keluar. Perusahaan nuntut kamu mau ini, bisa itu, tapi kamu nggak mau. Untuk role tadi yang nomor satu ya, ada role tertentu gitu. Itu ada syarat tuh salah satu posisi. Mampu untuk berkomunikasi dengan bahasa ini secara lancar. Itu anggap aja panah merah tuh lagi ngarah ke kamu. Tapi nggak ada pasangannya, karena kamu nggak bisa bahasa itu misalkan, gitu, Mhm. gitu. Ya, nah ini itu. Jadi ini juga masalah juga ya harus ambil tindakan juga gitu. Jadi yang perusahaan pengen itu nggak ada di kamu, entah Iya. karena nggak ada atau nggak ingin. Jadi itu. Nah, ini yang jadi kendala. Nah, ini hal-hal ini akhirnya nanti kamu harus
harus evaluasi, khususnya apa? Dari 3 hal ini kan nanti akhirnya kamu tahu, ada yang kamu bisa, kamu kuasai secara lancar, kamu pengen dan perusahaan suka dengan itu, gitu. Pastikan itu Mhm. ada di CV. Ada yang kamu pengen, kamu bisa, tapi didefinisikan kok enggak ada, oh coba dikoreksi. Atau aku bisa, aku pengen, tapi belum lancar, luangin waktu. Atau aku pengen banget, tapi perusahaan nuntut orang bisa ini, tapi aku belum bisa, kayak gitu. Jadi nanti akhirnya dari membayangkan ini tuh kamu nanti definisikan apa yang kamu bisa dan kamu kuasai secara lancar. Pastikan itu tertulis di CV dan mungkin ada dokumen lain ditunjukkan ya. Dan ini terus diasah, minimum kamu dipertahankan atau ditingkatkan. Mana yang sudah bisa tapi belum lancar, berarti ini apa? Pastikan ada di CV, tapi kamu luangin waktu untuk mengasahnya, gitu kan? Atau kamu Iya. belum bisa, apalagi lancar, malah baru denger. Padahal kamu sadar perusahaan atau industri membutuhkan skill atau pengetahuan itu, sehingga kamu harus meluangkan waktu untuk belajar gitu. Jadi inilah tingkatan-tingkatan kebisaan yang didasari dengan tadi. Nomor satu tuh yang kamu pengen dulu tanpa dibatasi apapun. Yang kamu pengen itu kan intinya kalau semua orang bergerak dari yang diinginkan kan pasti akan selalu ada motivasi dan motif untuk tumbuh, tumbuh, tumbuh dan ngapain aku memperjuangkan ini, ngapain aku ngeluangin waktu untuk ini gitu kan. Nah, akhirnya nanti gini, dicocokin dulu. Makin match kan makin bagus ya gitu. Yang kamu inginkan Iya. juga sepenuh hati, perusahaan pengen juga ke jawab, nggak stres gitu ya. Nah, setelah kayak gini, nanti kan kamu kan tadi output dari nomor 2 ini kan ini nih, kamu tahu mana yang harus dilakukan untuk dipertahankan atau ditingkatkan, mana yang harus diasah biar meningkat, biar makin jago bagi yang potensi itu bener-bener jadi keahlian praktikalnya gitu kan. Nah, terus mana yang kamu belum bisa, belum tahu padahal kamu sadar bahwa dibutuhkan sama industri gitu. Nah, kalau tahap nomor 2 ini udah selesai gitu, tinggal sekarang tahap yang nomor 3 gitu. Ini kalau pakai laptop ya, jadi aku zoom out-nya kejauhan nggak apa-apa ya gitu. Nah, Oh, tahap yang nomor oke. 3 itu adalah coba lakukan time management gitu. Bikin Oke, ulang time time management yang management. bagus gitu. Time management semacam apa yang harus kamu lakukan gitu. Nah, kamu tahu nih, ini kamu di sini ada hal-hal yang harus diambil tindakan nih di sini ya, paham ya gitu. Nah, sekarang Iya. kamu ukur jadwalmu sekarang. Aku punya waktu 24 jam, oke. Terus berapa jam waktu tidurmu? Oh, ini waktu tidur. Berapa jam waktu beres-beres rumah, bantu orang tua ngapain? Berapa berapa waktu mungkin kamu sekarang masih kerja? Berapa berapa waktu me time kamu untuk main ke sana ke sini, rebahan ngapain? Terus berapa waktumu apa gitu. Coba ukur Mhm. masing-masing kegiatan dan spending waktunya setiap hari di kondisimu sekarang. Tujuan dari ini adalah untuk mengetahui seberapa besar waktu potensial kamu untuk ngelakuin hal produktif setiap harinya. Oh, kalau dikurangi waktu tidur, kurangi waktu ini, pada dasarnya tuh sehari tuh aku ada waktu kosong tuh 4 jam misalkan gitu. Jadi Mhm. waktu produktif potensial kamu untuk hal-hal yang sifatnya ningkatin kemampuan gitu. Kamu harus itu, harus bisa nyebut gitu ya. Output-nya itu adalah kamu bisa menyebut waktu potensial produktifmu itu. Oh, sehari itu aku ada waktu kosong tuh 4 jam. Pagi hari sejam, siang hari sejam, sore hari nggak ada, malam hari 2 jam misal. Jadi walaupun aku Mhm. pakai pie gini, kamu harus tahu secara keseluruhannya, oke? Nah, nanti Oke. setelah kamu memahami nih, oh aku tuh waktuku tuh katakanlah ini tuh katakanlah ini 4 jam ya. Nah, setelah itu silahkan kamu dari waktu potensial produktifmu ini kamu bagi jadi 2. Terserah mau 50-50, 70-30, 60-40, 40-60 gitu, terserah. Jadi Mhm. dari waktu potensial produktifmu ini, satu porsi kamu gunakan untuk melamar kerja. Satu porsi kamu gunakan untuk pengembangan diri. Oke, karena sehari waktu kosongku 4 jam, cuma pagi sama siang, sore enggak, malam iya. Jadi pagi sama siang aku pakai untuk melamar kerja 2 jam. Terus malam 2 jam buat aku pengembangan diri belajar software ini, bahasa ini, ikut webinar, ikut ini gitu.
Pokoknya tuh tiap hari harus gitu. Nggak ada yang namanya job seeker setiap hari nyari kerja mulu, nggak belajar. Nggak ada juga job seeker yang tiap hari ikut webinar mulu, ikut bootcamp mulu. Nggak ada waktu untuk apply. Nggak mungkin CV-mu bisa auto send gitu. CV nggak ada emosinya gitu. Ini harus setiap Iya. hari. Nggak ada yang namanya hari ini aku lamar kerja terus, besok aku ikut pengembangan diri terus, besoknya lagi nggak kayak gitu. Setiap hari tuh loker tuh bergerak. Kan kamu di grup udah tahu kan tiap hari lokernya beda-beda gitu. Takutnya Mm-mm. waktu kamu nggak pantau, ada banyak sekali loker yang sesuai dengan kamu, terlewat begitu saja. Besoknya waktu Iya. kamu standby, di hari itu loker yang sesuai dengan kamu, malah jumlahnya lebih dikit gitu. Oke? Iya, betul, Udah betul. kayak gini, udah nomor 3 loh. Aku nggak tahu istilah-istilah ini istilah-istilahku aja ya gitu. Ini Mm-mm. kayak Siap. begini. Lanjut. Setelah kamu tahu nomor 3 ini, maka yang harus kamu lakukan adalah nomor 4. Coba dieksekusi secara rutin, bikin keteraturan dalam periode tertentu. Ingat ya, kamu kan ini udah punya jadwal bulat, terus, nah sekian gini ya, ini ya, aku kecilin di sini ya. Coba kamu lakuin rutin tuh minimal seminggu gitu. Coba dieksekusi ini. Begitu hari ini kamu udah komit, oke, waktu kosongku 4 jam, 2 jam buat ngelamar kerja, 1 jam buat belajar. Mulai besok dan seminggu ke depan itu dipraktekin. Gitu. Oke. Jadi lingkaran-lingkaran ini kamu praktekin ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Gitu. Inti dari membuat lingkaran yang di nomor 3 ini adalah kamu memahami diri bahwa tanpa mengganggu jadwalku yang lain yang sudah ada, aku bisa insert kegiatan baru kok yang lamar kerja ya pengembangan diri. Nah, ini kegiatan ini kan berdasarkan ingatanku di masa lalu nih sejauh ini ya kira-kira kayak gitu jadwalku. Coba seminggu ke depan bisa aku konsisten nggak gitu. Lakuin aja. Nah, lingkaran ini sifatnya adalah sebagai acuan. Acuan Mm-mm. manage waktu. Dalam eksekusinya seminggu ke depan itu dia sifatnya lebih kayak ke fleksibel gitu. Yang jelas di situ jangan sampai kamu tidak ada ketegasan dalam arti, oh kamu sadar ini waktu kamu untuk belajar misalkan, ada godaan yang lain gitu. Padahal godaan itu nggak harus diajak main loh, ngurus ponakan, ngurus sesuatu. Ingat ya tingkat urgensi atau prioritas itu kan ada gitu ya. Yang ibaratnya nggak harus kamu handle karena ya gimana ya kita orang Indonesia kadang tenggang ngerasa ya terlalu besar, toleransi terlalu besar sehingga batas toleransi itu malah menunjukkan ketidaktegasan kita kepada jadwal kita sendiri, gitu kan. Jadi itulah kenapa harus ada acuan waktunya ini gitu. Coba nanti secara konsisten gitu, dilakukan secara konsisten kayak gini. Output dari nomor 4 konsistensi dari nomor 3 ini outputnya apa? Aku pengen tuh kamu gini, bikinnya tuh outputnya itu, contoh ya, dalam waktu 1 minggu, itu aku udah ngirim berapa lamaran, katakanlah 100 lamaran, ya kan? Iya. 100 lamaran ini aku kirim dalam waktu 1 minggu ini berarti berapa jam? Katakanlah 2 gitu. Oh, ternyata dalam waktu 14 jam, yang ya 14 jam di 7 hari, aku bisa ngirim 100 lamaran. Nah, dari 100 lamaran ini, coba kamu bagi jadi 2. Berapa yang udah ada feedback, berapa yang nggak ada feedback. Ini aku baru Oke. ngomong feedback. Ini baru ngomong feedback gitu ya. Oke. Mm. Nah, dari yang udah ada feedback, berapa yang feedbacknya itu lanjut ke tahap selanjutnya. Berapa yang feedbacknya, mohon maaf, Anda belum cocok. Berapa yang feedbacknya cuma ngintip, 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 unduh gitu. Cuma ngintip, ngintip, download resume gitu-gitu doang. Ngintip profil, Iya. ngintip ini itu berapa gitu. Oke. Nah, Oke. terus ini habis itu ya, habis itu bikin apa? Action plan gitu. Ini yang sejak awal nggak ada feedback, kamu mau lakuin apa nih? Gitu. Oh, cari rekruternya aku DM gitu. Boleh. Atau ini yang lanjut ke tahap selanjutnya, kamu action plan-nya apa? Ini yang nggak lanjut, kenapa nih? Kok dapat respon tapi nggak lanjut? Oh, direspon tapi nggak lanjut. Ngelamarnya lewat apa? Lewat LinkedIn misal. Oh, aku apply lewat LinkedIn, tapi nggak lanjut, dapat notif nggak lanjut. Berarti apa? Caraku lewat LinkedIn udah sesuai. Karena surat lamaranku udah sampai dalam tanda kutip.
di depan matanya recruiter, di depan layarnya gitu. Atau aku pakai job portal, dapat balasan belum sesuai. Artinya CV-ku udah sempat muncul di layar beliau dan beliau baca dan ngambil tindakan ini belum sesuai. Minimal dari cara ngirimnya, dari sistem rekomendasi sistemnya itu udah bekerja. Tinggal dibenerin isinya, apanya nanti gitu kan ibaratnya gitu. Akan beda misalkan lewat job street, misalkan oh ini position close. Position close itu posisi udah ketutup. Nah ini nggak tahu kan CV-mu udah keproses atau belum gitu. Nah kan akhirnya jadi nggak tahu gitu. Jadi jadi dari yang ditolak pun asal ada feedback, kamu tahu harus ngapain. Terus ini nih ada feedback cuma ngintip-ngintip doang nih. Siapa nih ngintip-ngintip nih? Oh perusahaan ini atau oh si orang ini. Dia jabatannya apa ini? Coba buka link nya yang ngintip aku. Oh ternyata kita belum berteman. Oh, ya udah aku connect aja. Terus aku DM aja, aku ajak ngobrol gitu. Gitu. Aku tunjukkan keinginanku untuk bekerja di sana gitu. Biar aku yang memulai obrolan gitu. Nah, ambillah tindakan semacam ini gitu. Ini contoh aja ya. Contoh evaluasi yang udah kamu lakukan terkait dengan tadi kan 2 porsi untuk melamar kerja ya, yang melamar kerja dibikin gini. Yang pengembangan diri juga boleh kamu kayak gitu gitu. Seminggu berapa pengembangan diri gitu kan? Apa yang udah kamu pelajari gitu. Apa yang udah kamu pelajari? Mungkin di sini bisa dibagi pengetahuan barunya apa yang tadi yang nggak tahu jadi tahu. Terus yang kedua adalah keterampilan tools. Ada nggak tools baru yang tadinya kamu belum bisa jadi bisa, entah hardware atau software gitu. Terus apalagi pengembangan diri yang baru lagi, mungkin soal bahasa yang tadinya kosakataku aku nggak tahu soal ini jadi tahu ini, atau tadi aku bahasa Inggris aku kan ada nama English for specific purpose ya, jadi kayak aku tadinya nggak familiar gitu sama istilah-istilah bahasa Inggris di dunia logistik, akhirnya jadi paham misalkan. Tadinya cuma bisa yang conversation yang setiap hari gitu gitu. Evaluasi gitu. Udah kalau udah evaluasi ya tinggal ambil tindakan lagi gitu. Jadi ini yang harus kamu lakukan di tahap nomor 4 gitu. Oke. Ini adalah yang harus dilakukan sebagai seorang job seeker kayak gitu. Kalau udah ngelakuin ini terus gimana gitu. Kalau udah ngelakuin ini terus gimana. Nah, kita akan masuk ke poin nomor 5 gitu. Poin nomor 5 itu sebenarnya adalah zoom in dari ini nih. Nggak diterima ini atau nggak ada respon ini. Ini kita gabungkan gitu. Kita zoom in gitu. Kenapa? Apa itu artinya gini? Kita tuh sadar bahwa pekerjaan itu kan ada stepnya. Lamar kerja tuh ada step-stepnya gitu ya. Gitu. Tapi kita harus sadar tuh kayak gini. Yang namanya kerja itu kandidat itu akan ditimbang gitu. Bikin timbangan gimana ya gitu. Nah, kayak gini kali ya gambarnya. Ntar aku sambil gambar ya gitu. Kandidat itu dia itu akan dinilai dari sisi akademis dan non akademisnya gitu. Coba dicek dulu. Jadi nomor 5 ini adalah uji keseimbangan. Uji keseimbangan. Gitu. Jadi aku udah cukup belum sih berprestasi secara akademisnya? Udah cukup aku tunjukkan belum? Udah cukup aku tuliskan belum? Aku udah mampu belum gitu? Coba dievaluasi diri aja ini gitu. Yang akademis dan non akademis yang ada pada diri kita, entah yang kita miliki atau belum, yang ingin kita tuju, atau terkait dengan udah ditulis atau belum gitu. Pokoknya akademis sama non akademis gitu. Coba diukur. Terus selanjutnya keseimbangan dari sisi apa? Kita bisa dapat kerja itu pakai 2 cara. Satu cara adalah melamar kerja. Yang cara kedua adalah ditawari kerjaan. Paham nggak? Ada sebagian orang yang dapat kerja itu gara-gara aktif ngelamar. Nah, gitu. Ada yang dapat kerja gara-gara ditawari. Nah, keseimbangan yang ingin aku tunjukkan di sini adalah apakah kegiatanku yang meningkatkan kemungkinanku untuk dapat kerja gara-gara melamar itu sesibuk kegiatanku yang aku lakukan untuk biar apa? Banyak perusahaan tahu ada orang sehebat aku sehingga aku ditawari. Jadi ini tuh lebih kayak keseimbangan antara apply sama branding. Enggak? Gitu. Banyak orang ribet ngelamar terus lupa branding. Di CV dia saya orangnya komunikatif gini. Dicek akun Instagram nggak punya.
punya diprotek. Begitu nggak diprotek, nggak ada postingannya. Sekali ada postingan, maaf, IG jualan. Ada postingan ternyata isinya cuma renungan atau postingan-postingan tertentu yang akhirnya tidak menggambarkan dia karena itu repost dari suatu tempat loh. Aku tuh ngepoin sosmedmu itu biar aku bisa nilai kamu. Hanya karena kamu sering posting soal pemandangan indah bukan berarti kamu tahu soal pemandangan. Hanya karena kamu sering posting soal kata-kata mutiara yang bagus, akhirnya kamu juga bisa bertutur kata seindah itu, gitu. Paham ya maksudku ya, gitu. Ya, ya, Karena ini sih. Ya, paham. karena itu yang harus dinilai, gitu. Begitupun LinkedIn, gitu. Di LinkedIn cuma bikin seadanya, terus apply. Punya akun Jobstreet, bikin seadanya, apply. Ya gimana, gitu. Harusnya kan dilengkapi yang di Jobstreet-nya, profilnya dilengkapin, CV-nya diupload, biar nanti kalau dikunjungi infonya lengkap. Nah, apply lewat Jobstreet itu beda dengan LinkedIn. LinkedIn tuh jangankan loker, HR aja ada di LinkedIn, user aja ada di LinkedIn. Masa bikin Iya. secukupnya gitu kan, bikin akun secukupnya terus apply. LinkedIn itu sosial media. Media bagi job seeker tuh media paling gampang tuh media dapetin info loker, media info ngelamar lah, ngirim lamaran gitu ya. Nah, unsur sosialnya mana? Connect orang baru, follow orang baru, bikin postingan, ngucapin selamat ultah, ngucapin selamat dapat kerjaan baru. Ada yang bikin postingan bagus, kita coba menuangkan pemikiran kita, reshare, repost sesuatu gitu. Harus balance gitu main LinkedIn antara sosial dan medianya gitu. Kalau kamu punya akun LinkedIn dibikin secukupnya, sibuknya cuma nyari kerja dan ngirim lamaran, padahal kamu juga punya portal karir juga gitu, seolah-olah kamu punya double portal karirnya gitu. Ya kalau di portal karir kamu nggak bisa ngobrol sama rekruternya. Nah di LinkedIn mukanya rekruter aja kamu lihat, mukanya user aja ngelihat. Malah kamu bisa baca tuh kisah hidup dia di profilnya gitu loh. Nah inilah keseimbangan antara ngelamar kerja dan itu. Karena kita dapat kerja pakai tadi gitu. Apakah kesibukan kita sudah imbang? Untuk setiap kemungkinan dapat kerja dengan cara mencari dan ditemukan gitu. Iya, iya. Iya, Paham iya. ya? Balance. Kayak Iya, gitu. balance. Balance lagi gitu. Masih banyak lah balance-balance yang lain yang nggak aku share di sesi general gitu ya. Ya, buat teman-teman yang nonton sampai ke menit ini gitu. Kalau pengen tahu, makanya join ke grup lokerku gitu. Nah, ini adalah yang kamu lakukan nomor 5 ini gitu kan. Terus apa lagi yang harus kamu lakukan? Nah, yang terakhir ya kan, kalau akan ada 4 sehat, 5 sempurna. Nah, sekarang kayak aku 6 nih gitu ya. Dan yang terakhir adalah 6 adalah apa? Nah, ini adalah berbagi. Jangan lupa ibadahnya gitu. Dah, aku selalu bilang gitu. Udah gitu. Ingat ya gitu, berbagi itu gini. Oh, kita dapat info loker banyak. Dari grupku aja kamu dapat 500 loker misalkan. Yang kamu apply cuma 30, ya udah sisanya kan kamu nggak butuh ya udah di forward aja ke orang gitu. Gitu. Barangkali kita nggak dapat kerja tuh bukan karena kita kurang hebat, mungkin kita kurang berbagi aja sama orang gitu. Gitu ya, itu. Aku lebih lebih ke arah sana sih gitu. Karena yang ya harus ada spiritual practice yang harus kita percaya gitu. Gitu. Nah, ini adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang job seeker. Entah kamu fresh graduate kayak mau yang experience kayak cycle-nya tuh semacam ini gitu yang harus dilakukan. Dan kalimatku ini kalimat yang berdasarkan pengalamanku sendiri gitu. Cari di buku manapun juga nggak ada gitu. Dan ini adalah cara tersimpel dan mungkin kalau kamu udah nonton dari beberapa video yang udah aku upload di YouTube-ku gitu yang sharing sama temen, gambar ini sudah beberapa kali muncul. Nah, dengan melakukan ini semua, mau kamu nyari kerja yang kayak gimana pun kayak nggak masalah gitu. Nggak ada yang namanya cuma di mulut doang inginnya. Lah ini loh, karena kan didasari dengan keinginan pribadimu dulu. Kamu sebenarnya pengen apa? Nah, kalau di awal aja kamu nggak bisa definisiin yang kamu pengen, gimana nanti ada tahap nomor 2, 3, 4, 5, 6. Ogah-ogahan udah gitu. Udah mager-mager gini gitu. Tiba-tiba udah menunda. Nah, itu ya. Kenapa kok cycle ini tuh dibutuhkan gitu? Karena banyak orang itu nggak sadar arti dari penundaan. Gitu. Bahasa simpelnya tuh, ya Mbak, ke agama lagi ya gitu.
Kalau setan gagal bikin kamu malas, maka dia akan Mhm. bikin kamu sibuk. Tapi dalam tanda kutip merasa sibuk, padahal nggak sibuk, akhirnya nunda. Gitu. Itu ya, Iya. diingat-ingat itu quotes itu jadikan ini. Kenapa nih? Aku kasih contoh. Ini kenapa kok akhirnya aku ngarahnya ke sini ya buat job seeker ya, khususnya fresh graduate sih. Katakanlah ada kalimat, agar bisa naik sepeda, seseorang harus belajar selama 10 jam. Biar bisa naik sepeda, dibutuhkan waktu belajar 10 jam. Anggap aja kalimat itu bener dulu ya. Ini Oke. bener-bener filosofis banget nih gitu. Jadi biar bisa naik sepeda butuh waktu sekitar 10 jam. Ya, di sini ada kamu. Ini kamu tuh K, ini aku. Oke? Ya. Kita Oke. sama-sama pengen belajar sepeda. Oke? Nah, Oke. perbedaannya adalah kamu belajar sepeda gitu, belajar setiap harinya itu katakanlah 2 jam per hari. Oke? Oke. Aku 1 jam per hari. Kita latihan tuh, ya kan? Seret latihan. Akhirnya kamu jadi bisa naik sepeda selama setelah belajar selama 5 hari. Ya enggak? Kan Iya. tadi aturannya di sini adalah 10 jam untuk bisa naik sepeda. Oke. Nah, aku bisa naik sepeda setelah belajar selama 10 hari. Oke. Oke. Nah, inilah yang disebut sebagai ilusi waktu. Berapa durasi yang dibutuhkan untuk bisa naik sepeda? 10 jam. Kamu kok akhirnya bisa naik sepeda? Gara-garanya kamu belajar dengan durasi berapa jam? 10 jam. Aku juga 10 jam. Tapi 10 jamku selama 10 hari. 10 jam kamu cuma 5 hari aja. Ini yang disebut Oh, I dengan see, I see. penundaan Mhm. gitu. Ilusi Mhm. waktu tuh ini. Oh, ini ilmu mahal banget ya gitu. Aku belum, ini sebenarnya sederhana. Cuman aku nggak tahu ya. Aku waktu itu baca suatu buku, nanti kita sharing ya gitu. Nah. Thank you buat temanku orang filsafat ya. Aku jadi akhirnya belajar itu. Ada namanya perbedaan durasi dan waktu. Kenapa kok waktu begini? Kenapa kok dia bilang waktu itu kan dia non muslim. Kenapa kok di agamamu Tuhanmu bersumpah untuk waktu? Karena demi waktu. Gimana cara mengukur kerugian waktu? Ya kayak begini. Mhm. Masing-masing orang itu rezekinya udah diatur. Ini loh, tinggal lakuin sesuatu, nanti kalau udah memasuki 10 jam, pasti jadi bisa. Nah, ada orang yang rajin, ada orang yang secukupnya. Yang secukupnya bisa nggak dapetin, ya dapat gitu. Cuman itu loh, gitu. Ya, jatah gitu. Keadilannya itu dari sisi durasi. Di dalam durasi itu, ada yang bisa ngegas, ada yang bisa ya pelan aja gitu. Ini kan sebenarnya simple, teori simple gitu. Kenapa kok aku pengen cycle 6 tadi dilakukan dengan kesadaran ini? Biar semangat kamu nggak naik turun. Hari ini apply locker-nya banyak, besok dikit, besok enggak. Hari ini belajar banyak, besok dikit, besok enggak. Hari ini ngelamar sama belajar, besok cuma ngelamar doang, besoknya ngelamar enggak, belajar enggak, jalan-jalan doang, kayak gitu. Akhirnya kayak gini nanti yang Oke. akan muncul. Penundaan-penundaan inilah. Prakteknya apa? Ada nggak yang udah praktek kejadian ini? Aku punya grup loker udah 9 tahun, teman-teman yang sharing udah banyak. Di situ banyak yang kayak, "Kak, aku udah ngirim lamaran banyak, kok nggak ada respon?" Ini bukan panggilan ke tahap selanjutnya atau ditolak, "Nggak ada respon, Kak, udah banyak." "Oh ya, berapa lamaran?" 40. Udah 40 lamaran, berapa lama? Ya sebulan terakhir inilah, Kak, gitu, sejak aku ini. 40 lamaran selama 30 hari ibaratnya. Sehari kan paling 1 sampai 2 ya nggak sih? Kayak gitu. Iya. Karena kalau kita ngelihat cuma 40 dalam waktu sebulan, 40 banyak loh ngirim lamaran 40. Tapi kalau dalam waktu sebulan kan 40 bagi 30 aja 1 koma gitu kan. 1,03 Mhm. sekian gitu ibaratnya. Ya udah berarti nggak dua-dua amat gitu sehari. Coba kita tanyakan. Masa ya dalam waktu 24 jam perusahaan dari Sabang sampai Merauke, nggak usah jauh-jauh deh mungkin di sekitar kotanya dia. Masa cuma ada satu doang yang cocok buat dia? Kamu punya waktu Iya. 24 jam.
Masa dalam waktu 24 jammu itu kamu sesibuk itu sehingga hanya bisa ngelamar kerja cuma satu. Presiden juga bukan, menteri juga bukan. Gitu. Nah, itu loh akhirnya. Itu apa ya? Ilusi waktu ini. Akhirnya Iya. ranah kegagalan di ranah nasib nyalain takdir. Mungkin udah kayak gini kayak pasrah aja Kak. Ada ini nggak Kak? Kenalan siapa yang aku bayar sekian aku bisa masuk gini gini gini. Kayak seolah-olah tuh ini udah nggak ada hal jalan lain gitu. Padahal ini ranah takdir, ranah yang bisa kamu upayakan dengan usaha yang beda, hasilnya beda gitu.